Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih semua foto, dokumen penting, atau hasil kerja keras kalian hilang gitu aja dalam sekejap? Nah, hari ini kita bakal belajar cara bikin benteng digital buat data kita sendiri, biar hal serem itu nggak pernah kejadian. Yuk, kita mulai. Coba deh pikirin bentar, foto liburan, file skripsi, atau portofolio kerjaan kalian itu disimpan di mana? Kalau jawabannya cuma di laptop, wah, itu artinya kalian cuma selangkah lagi dari bencana loh. Satu hard disk rusak dan semuanya bisa lenyap selamanya. Di kiri, ini nih risiko yang kita hadapi tiap hari. Satu hard disk tunggal yang rentan. Terus di kanan, itu solusinya. Sebuah sistem penyimpanan profesional yang kokoh. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa punya teknologi canggih ini di rumah kita sendiri tanpa harus jadi ahli IT? Jawabannya ada di dua kata sakti, RAID dan NAS. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari ngertiin dulu masalahnya apa, terus kita selamatin teknologi inti yang namanya RAID, belajar milih level yang pas, kenalan sama alat yang namanya NAS, lihat gimana cara ngerakitnya, dan terakhir ditutup sama beberapa tips penting buat pemula. Intinya simple banget, file-file kita makin hari makin banyak, makin gede. Dan ngandelin satu harddisk aja, wah itu sama aja kayak main judi sama data-data penting kita. Dan sekarang kita masuk ke solusinya. Ini dia nih, teknologi yang jadi tulang punggung buat nyimpen data secara aman dan cepat, yang kita kenal sebagai RAID. Jadi, apa sih RAID itu? Gini deh, bayangin aja kamu punya tim yang isinya beberapa hard disk. Nah, kamu bisa suruh mereka kerja bareng buat ngebut, atau buat jaga-jaga keamanan, atau kenapa nggak dua-duanya sekalian. Itulah inti dari teknologi RAID. RAID itu nggak cuma satu macam ya, ada beberapa level atau tingkatan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Anggap aja kayak milih kunci pas yang cocok buat baut yang beda. Nah, kita bakal bahas 4 level yang paling umum dan sering dipakai. Pertama, kita kenalan sama si monster kecepatan, RAID 0. Bayangin deh, ada satu file gede, terus dipecah jadi dua. Setengahnya ditulus ke disk pertama, setengah lagi ke disk kedua, semuanya barengan. Hasilnya, wow, kecepatan transfernya langsung meroket. Teknik ini namanya stripping. Kelebihannya jelas ya, ngebut banget dan kapasitasnya kepake semua, 100%. Tapi risikonya gede banget, nggak ada jaring pengaman sama sekali. Kalau satu aja hard disk rusak, bukan cuma data di situ yang hilang, tapi semua data di kedua disk bakal hancur dan nggak bisa diselamatin. Makanya ini cuma cocok buat data yang nggak kritikal, kayak tempat render video sementara. Oke, sekarang kita pindah ke kebalikannya, RAID 1, si satpam data. Nah, kalau di sini metodenya beda, namanya mirroring atau dicerminin. Jadi setiap file yang kamu simpen, itu bakal langsung dibikinin kembaran identiknya di harddisk kedua. Otomatis dan saat itu juga. Dengan RAID 1, kalau satu harddisk jebol, santai aja. Data kamu aman sentosa di harddisk kembarannya. Tinggal ganti yang rusak, nanti sistemnya bakal nyalin ulang datanya sendiri. Minusnya, ya itu kamu harus korbanin setengah kapasitas. Punya dua harddisk 4 TB yang bisa dipakai cuma 4 TB. Anggap aja bayar asuransi buat ketenangan jiwa. Lanjut, ada RAID 5. Ini pilihan favorit banyak orang, soalnya seimbang banget. Butuh minimal 3 disk, dan RAID 5 ini pakai trik pintar namanya parity. Gampangnya, parity itu kayak kepingan puzzle cadangan. Kalau ada satu kepingan data yang hilang, sistem bisa pakai si parity ini buat ngebangun ulang kepingan yang hilang tadi dengan sempurna. Keren kan? Yang bikin RAID 5 ini jenius itu efisiensinya. Kalau kamu pakai 3 hard disk, kamu cuma kehilangan kapasitas sebesar satu hard disk aja buat keamanan. Jadi, kamu dapat proteksi di mana satu disk boleh rusak tanpa data hilang, tapi kapasitasnya tetap maksimal. Pas banget buat server file di rumah atau kantor kecil. Terakhir nih, kita punya yang paling mantap, RAID 10. Ini gabungan dari yang terbaik. Jadi pertama, datanya dimirror dulu kayak RAID 1 buat keamanan, terus pasangan-pasangan cermin ini digabungin lagi kayak RAID 0 biar ngebut. Jadi dapat aman, dapat cepet juga. Intinya, RAID 10 ini ngasih keamanan super sekaligus kecepatan super. Kalau ada disk yang rusak, proses balikin datanya juga cepat banget. Tentu ada harganya ya. Ini opsi paling mahal, butuh minimal 4 disk dan kapasitasnya kepotong setengah. Ini buat yang benar-benar nggak mau kompromi soal performa dan keamanan. Oke, teknologinya kita udah ngerti. Tapi terus, hard disk sebanyak itu mau ditaruh di mana? Nah, jawabannya ada di dalam satu kotak ajaib yang namanya NAS.
Anggap aja NAS itu kayak cloud pribadi punya kamu sendiri, tapi adanya di rumah. Bentuknya kotak kecil yang dicolok ke router. Begitu nyala, semua perangkat di rumah, laptop, HP, smart TV, bisa akses file di dalamnya. Kerennya lagi nih, ini kayak punya flash disk raksasa yang bisa diakses sama siapa aja di jaringan rumah. Nah, buat punya NAS di rumah itu ada dua cara utama. Ada cara gampang dan cepat, ada juga cara buat kalian yang suka ngoprek dan mau lebih hemat. Cara paling gampang ya beli NAS yang udah jadi, dari merek kayak Synology atau QNAP. Ini benar-benar tinggal colok aja. Masukin hard disk, colok kabelan ke router, nyalain, terus tinggal ikutin petunjuk gampang di layar komputer. Dalam beberapa menit aja, NAS kamu udah siap dipakai. Nah, buat yang suka tantangan, ada PC lama nganggur di rumah, jangan dibuang. PC itu bisa kamu sulap jadi server NAS yang powerful, pakai software gratisan kayak TrueNAS. Prosesnya mirip kayak install Windows. Emang sih butuh usaha lebih dikit, tapi ini jauh lebih hemat dan pastinya ada kepuasan tersendiri. Sebelum kita tutup, yuk kita bahas beberapa aturan emas biar proyek NAS dan RAID kalian lancar jaya dan gak ada drama di kemudian hari. Ada beberapa hal penting nih. Pertama, usahain pakai harddisk yang kapasitasnya sama semua ya. Kedua, dan ini penting banget, ingat, RAID itu bukan backup. RAID ngelindungin kamu dari kerusakan hardware, tapi bukan dari file yang kehapus atau kena virus. Jadi tetap harus punya backup lagi di tempat lain. Ketiga, selalu pakai kabelan, jangan WiFi, biar koneksinya stabil. Dan terakhir, buat pemula, saran saya sih mulai aja dari RAID 1. Simple dan super aman. Jadi setelah kita ngobrolin semua ini, dari RAID 0 yang ngebut abis sampai bikin NAS rumahan sendiri, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Langkah apa nih yang bakal kalian ambil buat mastiin semua kenangan dan pekerjaan digital kalian aman buat tahun-tahun ke depan?